Masih merasa terlalu beresiko melakukan perjalanan di masa pandemi, namun terlalu lama di rumah membuat Anda jenuh. Kenapa tidak mencoba membaca buku, pemirsa? Faktanya, membaca buku sangatlah baik untuk kesehatan fisik dan mental. Untuk mendukung proses ini, di Kota Medan berdiri salah satu perpustakaan terbaik di Indonesia yang tentu sangat mendukung kenyamanan membaca Anda. Kita lihat liputan selengkapnya. Pemirsa, gejala gangguan kesehatan mental tidak selalu sama. Apalagi pada masa sulit seperti sekarang ini, masyarakat dituntut untuk dapat menghadapi berbagai kerisauan selama pandemi COVID-19. Dalam perjalanan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menjawab seperti apa sebenarnya bentuk stres selama pandemi, lalu bagaimana cara menghadapinya. Mari ikuti saya. Kasus pandemi COVID-19 sudah memasuki akhir 2020, namun dampaknya masih dirasakan hingga sekarang. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI Juli lalu melakukan survei mengenai kesehatan jiwa masyarakat. Dilakukan secara daring, hasil dari 1.522 responden menunjukkan bahwa 64,3% masyarakat mengalami cemas dan depresi atau sering kita kenal dengan sebutan stres. Kondisi pandemi tidak biasa dialami ya. Mungkin sebagian besar orang tuh memang gagal merespon. Ya, saya sendiri sebagai psikiater juga banyak menjumpai kasus-kasus yang meningkatlah, kasus yang sehubungan dengan kejiwaan ya, gangguan tidur, kecemasan berlebihan, kadang-kadang merasa sangat putus asa ya, karena ada yang sampai dipecat ya, ada yang penghasilannya menurun drastis. Kalau kita kaitkan bagaimana kok membaca itu bisa menurunkan kadar stres ya, bisa diterangkan dengan berbagai sisi ya. Yang pertama, dengan membaca itu berarti kita bisa mengatasi kebosanan ya. Yang kedua itu memang kegiatan membaca itu adalah sesuatu yang bisa merangsang atau menstimulasi imajinasi. Dengan imajinasi yang berkembang, kita dikatakan malah bisa memasuki suatu kesadaran yang lain, yang lebih rileks lah. Segudang manfaat membaca, mulai dari mengurangi kecemasan, meningkatkan kecerdasan otak dan rasa empati, menjadi salah satu cara praktis untuk menjaga kesehatan mental. Aktivitas membaca melibatkan jaringan dan sinyal rumit di dalam otak. Saat kegiatan membaca berjalan dengan baik, maka jaringan-jaringan itu juga semakin menguat. Selain berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental, kegiatan membaca terbilang mudah. Anda bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun, baik melalui gawai atau membaca buku-buku favorit Anda. Bicara soal membaca, saya menemukan salah satu perpustakaan terlengkap di Indonesia yang sangat mengedepankan kenyamanan membaca. Perpustakaan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung laju informasi dari buku konvensional. Bernama Digital Library Universitas Negeri Medan, perpustakaan ini didirikan pada tahun 2013. Berdasarkan data repositori perpustakaan internasional tahun 2020, Digital Library Unimed menduduki peringkat ke-113 sedunia sebagai salah satu perpustakaan digital terbaik. Ya, sebenarnya apa sih yang membuat perpustakaan ini spesial yang katanya itu memungkinkan untuk kita membaca dengan tenang? Tempat ini jadi spesial, yang pertama suhu ruangan itu kita jaga, jadi suhu ruangan sangat-sangat kita jaga, dan kemudian pencahayaan juga sangat-sangat kita jaga, itu memudahkan semua pengguna untuk membaca dengan tenang, untuk membaca dengan
konsentrasi itu keunggulan kita juga. Di dalam nanti kalau kita bisa jalan-jalan ke dalam, di dalam nanti ada banyak ruangan membaca dan tenang. Jadi ada untuk discussion room untuk beberapa orang, satu meja, tapi kalau kita mau membaca secara mandiri, pribadi sendiri, kita juga punya meja untuk membaca secara pribadi. Ini bebas atau enggak bebas, jadi masuk ke dalam perpustakaan kita hanya mengharuskan mengharuskan pengguna untuk memiliki kartu perpustakaan. Selain dengan membaca buku, menghilangkan stres juga berbicara tentang ketenangan hati saat membaca. Perpustakaan ini tidak hanya memberikan suasana yang kondusif, melainkan juga interior yang minimalis dan nyaman dipandang. Ruangan bersih, tertata, dan penerangan yang cukup menciptakan atmosfer yang lebih tenang. Proses pencarian buku pun sangat praktis, yakni dengan cara menelusurinya lewat komputer dan mencatat kode panggil yang disesuaikan dengan letak buku. Selama pandemi, perpustakaan ini buka pukul 9 pagi. Anda bisa saja datang ke perpustakaan ini, tapi jangan lupa protokol kesehatan ya. Husna, salah satu pengunjung mengaku mendapatkan ketenangan setiap kali berada di perpustakaan ini. Ini terbaik sih. Kenapa? Untuk suasananya lumayan nyaman, nggak berisik, jauh dari kebisingan tempatnya. Kita bisa pilih tempat sendiri gitu, untuk tempat-tempat menyendiri itu selalu ada gitu. Jadi perpustakaan itu kalau menurut saya selalu identik dengan kesunyian dan tenang. Tidak perlu cemas lagi ya pemirsa. Kini pandemi dapat kita lawan dengan membaca. Membaca dapat mengurangi kejenuhan pikiran. Pikiran yang sehat akan berdampak pada kesehatan fisik kita. Fisik dan mental yang sehat akan meningkatkan antibodi yang sangat diperlukan untuk melawan virus corona. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.